berbagi mengenai apa sih tanggapan dari teman-teman sekalian terkait penerapan strategi. Berikutnya sedikit mau cerita anti-fraud ini di divisi itu dikelola oleh divisi anti-financial crime. Okay. Di SMBCI kita melihat risiko itu kejahatan keuangan itu go beyond fraud ya. Jadi kita telah mengidentifikasi dari berbagai sumber bahwa kejahatan keuangan yang wajib dikelola itu kita rumuskan menjadi 9 taksonomi berikutnya, terkhusus salah satunya fraud. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan fokus pada risiko fraud. Berikutnya, ini definisi fraud menurut POJK anti fraud 15/2004 yang saya yakin teman-teman semua di sini sudah sangat hafal. Tiap hari ketemu POJK ini ya, untuk dia saya. Jadi tapi mau izin, terus sekali lagi kita lihat sama-sama apa sih yang dimaksud dengan fraud menurut OJK ya. Yaitu tindakan yang ada pelanggarannya, penyimpangan, pembiaran yang sengaja dilakukan untuk melalui manipulasi ya, OJK, konsumen atau pihak lain. Nah, terjadinya di lingkungan OJK atau menggunakan sarana OJK. Nah, terus poin keduanya mengakibatkan adanya kerugian dari OJK, konsumen atau pihak lain, dan atau ada yang mendapat keuntungan. Jadi dua poin utamanya itu ada tindakan pembiaran, penyimpangan, dan juga adanya kerugian. Nah, itulah yang OJK atur yang disebut sebagai fraud, ya. Nah, waktu POJK ini disosialisasikan dulu ya, waktu sebelum dirilis, OJK menyampaikan bahwa POJK ini bersifat principle based. Apa sih namanya principle based? Principle based itu maksudnya ketentuan ini mengatur dan dengan OJK memberikan keleluasaan kepada bank untuk mengimplementasikan peraturannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Jadi bukan rule based tapi principle based. Tapi tentunya dengan bersandar dengan prinsip dasar yang diatur oleh ketentuan tersebut. Oleh karena principle based ini, kami di SMBC melihat bahwa kejadian fraud itu sebagai salah satunya kita mengatur bahwa kejadian fraud itu menjadi dua jenis, yaitu kejadian fraud yang terjadi dan membuat dampak pada bank dan kepada nasabah, lalu juga adanya tindakan fraud yang tidak memiliki dampak. Ya, kita sebutnya itu atau kita kategorikan sebagai namanya fraud nasabah. Apa sih kejadian fraud yang berdampak pada bank atau pada nasabah? Nah, ciri-cirinya sama seperti dengan yang diatur di POJK tersebut. Pertama, ada tindakan kecurangan, pembiaran, gitu ya. Lalu kedua, ada dampaknya terhadap OJK atau terhadap nasabah atau pihak lain. Lalu juga ada kejadian fraud terhadap nasabah yang disebabkan oleh klien nasabah itu sendiri tanpa keterlibatan dari pihak bank. Lalu juga ada tindakannya fraud memang, tapi tidak ada dampaknya. Atau juga bentuknya contohnya attempt atau masih berusaha, masih berupa percobaan, jadi sehingga belum terjadi dampak. Nah, itu kita sebut status standar. Namun semua pelaku dari pelanggaran ini, baik yang fraud yang berdampak atau status standar, itu pelakunya atau pihak terlibatnya atau bahkan pihak terkaitnya tetap diberikan sanksi sesuai kemudian dia bersama yang telah diatur oleh perusahaan. Untuk contoh, kami juga telah memberikan beberapa contoh. Boleh tolong diklik di tulisan fraudnya yang kiri. Nah, ini kami merumuskan beberapa kejadian-kejadian fraud yang terjadi, paling umum terjadi lah ya, sebagai gambaran dan terkait dengan penkategoriannya di pelaporan semesteran kita ke OJK, gitu ya. Penggelapan, pencurian itu cukup jelas ya. Di kategori pengajuan aset, pengajuan uang tunai, pengajuan dokumen fiktif, penipuan. Nah, yang mau kita fokuskan atau bahas yang bersama, karena kebetulan ini juga tadi disampaikan dengan baik oleh kita terkait korupsi. Nah, di POJK ada jenis
fraud yang terkait korupsi atau perlindungan tidak sah atau pemerasan. Ya kan teman-teman mungkin juga sudah ada hafal ya. Boleh slide berikutnya. Contohnya bawah itu ya. Karena ada staf kita yang minta uang, tujuannya apa? Pak, minta uang dong Pak. Kalau nggak dikasih, nanti pengambilan kreditnya nggak lancar loh, gitu kan. Itu kan sudah unsur pemerasannya ya, karena mintanya di depan, gitu kan. Atau sebaliknya, si staf-staf itu menerima uang dari nasabah, nasabahnya ngasih, Pak ini saya kasih uang, nanti plafonnya tambahin ya Pak, pokoknya seperti itu ya. Ini kan jelas ya, masuk kasus ada jenisnya korupsi dan subjenis fraudnya di laporan semesteran itu pemerasan atau pembunuhan tidak sah. Gitu, ya. Namun kita juga memberikan contoh skenario yang sebaliknya. Boleh di slide berikutnya. Nah ini contohnya apabila permintaan mereka terjadi. Contohnya jika nasabahnya aja yang ngasih memberikan terima kasih ya sudah dibantu ini saya boleh share sedikit ini terjadi di bank kami karena kan kami banyak handle nasabah pensiunan di daerah-daerah. Orang-orang pensiunan ini sangat baik hati Bapak Ibu, nasabah staf kita nggak minta, mereka pun ngasih gitu. Karena mereka baik gitu. Udah lama berhubungan dengan calon ini, berhubungan dengan siswa ini, dikasih stick sedikit, makasih udah dibantu gitu. Nah, apakah ini kita kategorikan sebagai korupsi atau pemerasan? Nah, kita lihat lagi unsur-unsurnya. Apakah pemberian ini bersifat gratifikasi? Apakah pemberian ini akan mempengaruhi layanan atau service yang diberikan oleh bank? Kan tidak, karena pencairannya sudah berjalan, service sudah selesai, tapi si nasabahnya aja yang mau memberi makasih ya. Gitu. Secara peraturan bank kita melarang. Kita strictly melarang staf kita meminta maupun menerima, itu harus stop. Namun ya kalau mau berkata kita kan di timur ya, budaya lokal, budaya ketimurannya sangat kental, dimana masalah-masalah atau dia kalau customer itu sangat baik, jadi diterima uangnya. Tapi apakah hal ini termasuk fraud yang subjenis korupsi tadi? Menurut kami bukan, karena tidak memenuhi unsur dimana apakah itu gratifikasi, apakah itu mempengaruhi layanan seperti itu. Jadi ini tidak termasuk kategori fraud, tapi tentu saja tetap pelanggaran di dalam bank dan sanksinya tetap severe sesuai dengan PKW yang kami atur. Boleh balik ke slide kategori. Dr. Linghum. Atas saja. Ya, oke. Kembali ya bentuk itu sih contoh, terutama ini mungkin akan menjadi bahan diskusi kita ya, kalau kita juga apa sih yang kita sebut korupsi jenis apakah termasuk kejadian-kejadian yang tadi saya sampaikan adalah masuk fraud atau memang hanya pelanggaran di usaha masing-masing seperti itu. Nah, lalu juga kita juga mengalami atau melihat sebuah kejadian di mana dan yakin dengan rekan-rekan semua mengalami ada kejadian fraud di mana recovery-nya ternyata berhasil di cover ya atau di obtain gitu ya. Namun ini saja kejadian tersebut tetap kejadian fraud karena again, sesuai dengan tadi, kejadiannya sudah memiliki dampak kerugian kepada company karena walaupun setelahnya dengan effort yang dilakukan, recovery-nya itu berhasil di-obtain. Namun tentu saja pelaporan kejadian tersebut harus tetap dilakukan kepada OJK. Slide berikutnya. Dan sesuai dengan OJK 12/2004, kita yang bank diwajibkan untuk menentukan
threshold atau batas pelaporan untuk kasus-kasus fraud yang berdampak signifikan.